Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Di sini saya akan menjelaskan tentang disconnecting switch. Oke, switch. Switch atau saklar adalah komponen elektrikal yang berfungsi untuk memberikan sinyal atau untuk memutuskan atau menyambungkan suatu sistem kontrol. Switch berupa komponen kontraktor mekanik yang digerakkan karena suatu kondisi tertentu. Switch merupakan komponen yang mendasar dalam sebuah rangkaian listrik maupun rangkaian kontrol sistem. Switch biasa digunakan untuk yang pertama, ada peralatan non-energi atau bagian dari sirkuit. 2. Isolasi peralatan yang rusak atau bagian sirkuit yang rusak. 3. Menyediakan pasokan listrik dari sirkuit alternatif. 4. Mendistribusikan beban di seluruh rangkaian listrik untuk menghindari atau menghilangkan beban-beban berlebih dari bagian-bagian sirkuit. 5. Sirkuit pembumian. 6. Sebagai pengganti pemutus sirkuit. 7. Melayani untuk berbagai keperluan memenuhi situasi tertentu. Nah, yang pertama ini ada saklar oli. Saklar oli cocok untuk mengalihkan arus beban, tetapi tidak untuk mengganggu arus hubungan singkat yang banyak digunakan di sirkuit tegangan tinggi seperti sirkuit primer utilitas. Mereka juga digunakan di mana arus tegangan rendah mungkin agak besar, yaitu di mana busur yang dapat terbentuk mungkin tidak sebesar atau persisten seperti yang dari bidang hubung singkat. Mungkin tidak berhasil ditangani oleh perangkat lain. Saklar oli sangat cocok untuk aplikasi bawah tanah dan situasi apapun di mana air, kelembapan, atmosfer, atau polusi kimia lainnya membuat saklar udara tidak praktis. Tangki dan gagang pengoperasian saklar oli harus dibumikan secara efektif. Ketentuan juga harus dibuat untuk mengunci pegangan operasi di posisi terbuka atau tertutup. Nah, yang kedua ini ada saklar udara. Saklar jenis ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama disconnecting switch dan yang kedua ada air break switch. Saklar yang digunakan hanya untuk memasukkan pemisahan fisik dalam suatu rangkaian, dikaitkan dengan hampir setiap jenis rangkaian utama atau peralatan listrik sebagai tindakan pengaman untuk memastikan bahwa jalur peralatan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tidak dapat diberi energi secara tidak sengaja. Saklar pemutus udara pada dasarnya adalah saklar pemutus yang ditambahkan tanduk lengkung atau perangkat penekan busur lainnya. Mereka dirancang untuk mengganggu jumlah arus yang terbatas tetapi tidak untuk arus pendek. Nah, yang pertama itu tadi adalah disconnecting switch. Merupakan alat pemutus rangkaian yang dioperasikan secara manual. Karena waktu pemutusan terjadi sangat subjektif, tergantung pada subjek operatornya. Hal ini merupakan alasan utama mengapa disconnecting switch tidak boleh dioperasikan pada saat rangkaian dalam keadaan dilalui arus beban. Disconnecting switch adalah saklar pemutus yang didesain tidak bisa terbuka pada saat arus beban yang melewatinya masih ada. Biasanya, disconnecting switch dipasang untuk mengisolasi peralatan-peralatan yang mungkin tersuplai daya besar. Disconnecting switch biasanya dilengkapi dengan peringatan visual untuk keamanan para pekerja. Dengan kata lain, pada saat keadaan saklar terbuka atau tidak ada arus beban yang mengalir, maka visual sign akan menyala untuk memberitahukan keadaan aman dan sebaliknya. Yang kedua itu adalah air break switch atau saklar pemutus udara. Pada dasarnya adalah saklar pemutus yang ditambahkan tanduk lengkung atau peralatan penekan busur lainnya. Mereka dirancang untuk mengganggu jumlah arus yang terbatas tapi tidak arus pendek. Arus terputus dapat mewakili arus beban atau arus magnetitasi dari transformator yang terhubung ke sirkuit, atau mereka dapat mewakili arus pengisian dari kapasitor yang terhubung ke sirkuit. Jika arus ini besar, saklar oli mungkin lebih disarankan. Nah, selanjutnya itu adalah kontak. Kontak untuk saklar udara umumnya terdiri atas dua jenis. Satu berdasarkan kontak saluran dan yang lainnya adalah kontak area. Nah, yang pertama itu kontak saluran. Biasanya dicapai dengan blade switch diputar dalam kontak stasioner. Pada dasarnya beristirahat di bawah tekanan pada sudut kanan ke sisi dalam klip. Tindakan menyeka saat bilah berubah tidak hanya membersihkan kontak tetapi juga membersihkan formasi es. Kontak yang dibentuk semakin ditingkatkan dengan menyamakan bidang kontak pada blade dan permukaan bagian dalam dari kontak stasioner. Jenis kontak ini biasanya dikaitkan dengan saklar pemutus udara. Nah, yang kedua adalah kontak area.
biasanya dicapai dengan slip saklar tergelinci di antara kontak stasioner di kedua sisi, menghasilkan gerakan menyeka yang menjaga permukaan bersih pada kedua blade dan kontak stasioner. Kontak stasioner dapat terdiri dari permukaan bagian dalam klip atau rahang dan memberikan tekanan melalui elastisitas logam berbentuk. Kontak juga dapat terpisah, dalam hal ini tekanan suplai oleh pegas. Jenis kontak area dari kontak stasioner biasanya digunakan pada saklar pemutus. Apapun jenis yang digunakan perlu untuk menahan resistansi listrik semua kontak ke level rendah agar tidak terlalu panas. Yang selanjutnya adalah perangkat pemutus dan switching lainnya. Pisau pemutus sering terdiri dari atau menggabungkan elemen sekring. Untuk tegangan 5000 volt atau kurang, sekring ini dapat ditutup dalam selungkup porselin yang dikenal sebagai sekring putus. Bilah atau tautan padat terkadang menggantikan sekring sehingga terjadi pemutusan sambung. Demikian pula sekring-sekring oli dapat melakukan fungsi yang sama, dengan elemen sekring atau sambungan padat beroperasi di bawah minyak. Ketika digunakan sebagai perangkat pemutus, unit-unit ini umumnya dioperasikan dengan cara yang sama seperti jenis pemutus lainnya. Nah, yang pertama itu ada pottage. Putus sambung biasanya digunakan setiap kali konduktor kabel bawah tanah terhubung ke konduktor overhead. Mereka pada dasarnya terputus satu kutub yang kontaknya biasanya tertutup seluruhnya di porselin ketika sirkuit ditutup. Mereka digunakan setiap kali arus yang akan diputus relatif kecil, meskipun sudah usang atau lama, tetapi masih bisa beroperasi untuk waktu yang cukup lama. Kedua itu klem. Beberapa jenis klem, terutama yang disebut klem hotline, kadang-kadang digunakan sebagai pemutus. Tujuan dan operasinya pada dasarnya sama dengan pemutus yang lainnya. Nah, yang ketiga itu jumper. Kabel jumper dengan klem di kedua ujung yang dirancang untuk tujuan yang lain, tetapi dapat digunakan juga sebagai fungsi pelepasan. Biasanya ditangani pada ujung hotstick kayu atau plastik isolasi. Mereka harus dimanipulasi dengan sangat hati-hati. Selanjutnya itu ada perangkat load interrupt. Perangkat lain memungkinkan saklar pemutus dan sekring putus untuk memutus sirkuit dengan aman pada dasarnya dengan mengubahnya menjadi saklar pemutus udara. Perangkat aksesori ini menyediakan kemampuan untuk memutuskan koneksi yang akan digunakan untuk mengganggu arus beban dan gangguan hingga peringkat perangkat. Pada ujung hotstick berinsulasi, perangkat ini terhubung antara blade yang dapat dipindah-pindahkan dan kontak stasioner saat disconnect ditutup. Perangkat ditarik dengan tongkat yang sama sehingga membuka lepas dan mengisi pegas internal secara bersamaan. Pada titik yang telah ditentukan dalam struk pembukaan, pemicu internal trip melepaskan pegas dan memisahkan kontak internal, sehingga mengganggu sirkuit. Kait eksternal menjaga perangkat dalam posisi terbuka sampai dihapus dari pemutusan atau cut out. Pelepasan kait mempersiapkan perangkat untuk operasi selanjutnya. Terus beralih operasi. Operasi saklar udara dan oli telah dijelaskan sebelumnya. Penekanan harus ditempatkan pada operasi pemutusan hanya ketika sirkuit di mana menjadi bagian di-organize dan hanya ketika jumlah arus terbatas, jauh lebih sedikit dari arus hubung singkat, akan terganggu. Perangkat ini juga harus dioperasikan oleh tongkat saklar berinsulasi, lebih disukai ditangani dengan sarung tangan karet. Ketika pekerjaan dilakukan pada saklar udara untuk memperbaiki atau meliharanya, ketika sangat penting bahwa itu sepenuhnya dan secara fisik dipisahkan dari sirkuit yang diberi energi. Jika pemutusan fisik tidak praktis, sirkuit harus tidak dialiri energi dan terminal di kedua sisi saklar harus dibumikan secara efektif. Dalam menempatkan orde, kabel pertahanan harus dihubungkan terlebih dahulu ke sumber pentahanan yang resistan rendah dan kemudian ke konduktor sirkuit atau terminal saklar yang membutuhkan kerja. Dalam melepaskan tanah, proses harus dibalik sumber tanah yang terakhir terputus. Sama pentingnya dengan semua persiapan fisik dan listrik yang terlibat dalam pengoperasian saklar ini adalah pengawasan terhadap kegiatan personil yang terkait dengannya. Pekerjaan pada jalur atau peralatan terutama pengoperasian saklar udara dan oli serta penampang dan pelepasan dasar pelindung harus selalu dikoordinasikan oleh satu orang yang bertanggung jawab. Tugas mereka adalah untuk melihat bahwa semua langkah yang diperlukan dijalankan dengan benar dalam urutan yang benar. Mereka lah yang memberi perintah agar pemutus sirkuit dan saklar dibuka atau ditutup dan dikunci pada posisi yang sesuai. Mereka harus memastikan bahwa pemberitahuan yang tepat ditampilkan pada pemutus saklar saluran dan peralatan yang terlibat.
Pekerja yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang harus dilakukan pada jalur atau peralatan tidak hanya menerima pesanan mereka dari koordinator, tapi juga harus memberitahukan padanya tentang penyelesaian setiap instruksi. Sebagai tindakan pencegahan keamanan lebih lanjut, pesanan dan instruksi harus masukkan dalam bentuk tertulis. Dan terakhir itu adalah maintenance. Untuk saklar udara, pusat pekerjaan perawatan, terutama pada kontak, itu harus memastikan bahwa kontak antara bilah dan kontak stasioner dibuat dengan lancar dan merata, bahwa tekanan yang diberikan memenuhi spesifikasi, dan bahwa bagian yang bergerak bebas. Mekanisme harus disesuaikan untuk mempertahankan kontak penuh pada semua kutub. Saklar multiguna serentak engsel harus diluminasi, tetapi dijaga cukup kaku sehingga ketika bilah terbuka, mereka tidak akan jatuh kembali pada kontak stasioner yang hidup. Bagian lain yang berputar, pertautan dan sebagainya, jika harus diluminasi, kontak harus dibersihkan dari kotoran dan yang lainnya. Oksida dan pelumas serta kontak saluran harus disetel ulang jika diindikasikan. Lengkungan saklar pemecah udara harus dibersihkan dari sambungan atau diganti jika perlu. Mereka harus disesuaikan sehingga mereka hampir tidak menyentuh anggota switch yang bergerak ketika dibuka dan ditutup. Semua baut, mur, klem, plat, pemandu, dan benda serupa lainnya harus dikencangkan dan disesuaikan. Insulator harus dibersihkan dan diperiksa apakah ada tanda-tanda flash over atau kelelahan. Untuk saklar oli, selain memeriksa dan menyelesaikan kontak, oli harus diganti, disaring, diuji, dan yang lainnya. Bagian dalam tangki dan bagian-bagian mekanisme harus dibersihkan, dan tangki diisi ulang ke tingkat minyak yang tepat. Bantalan dan busing harus diperiksa dan diganti jika perlu. Baut longgar, mur, dan sejenisnya harus dikencangkan lagi. Gasket harus diganti dan tangki dicat jika perlu. Untuk semua saklar, mekanisme pengoperasian harus diperiksa untuk memastikan bahwa saklar itu beroperasi secara bebas dengan aksi positif, terutama membuka dan menutup kontak saklar. Jika saklar pengoperasian motor, catu daya, dan kontrol harus diperiksa. Pengaturan penguncian termasuk kunci itu sendiri harus diperiksa untuk memastikan bahwa mereka cukup aman dari dirusak oleh orang yang tidak berwenang. Dasar listrik harus diperiksa untuk kesinambungan dan kekekatan. Dan sumber tanah harus diperiksa untuk memastikan bahwa resistansi mereka cukup rendah. Karena beberapa saklar ini mungkin tidak digunakan dalam jangka waktu lama, merupakan praktik yang baik untuk membuka dan menutupnya secara berkala. Untuk memastikan bahwa saklar-saklar tersebut dalam kondisi operasi mekanis yang baik, frekuensi ideal, dan pengujian semacam itu sangat tergantung pada lokasi geografis saklar dan paparannya terhadap dingin, hujan, es, atmosfer yang tercemar, dan kondisi lokal yang merugikan lainnya. Nah, terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.